Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi teori pendidikan klasik dan teori pendidikan modern. Kenalkan, nama saya Nika Dek Listiana dan di sini saya didampingi oleh dua orang rekan saya, yaitu Richa Salma Sudaryanti dan Iwayan Yoga Ari Pastika. Adapun hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai teori pendidikan klasik dan juga teori pendidikan modern. Yang dimana hal tersebut meliputi pengertian, teori dan juga aliran-aliran dari teori pendidikan klasik maupun teori pendidikan modern. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik adalah teori yang lebih menekankan pada isi pendidikan daripada prosesnya. Menurut teori pendidikan klasik, tugas dari seorang pendidik yaitu memilih dan menyajikan materi pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dari peserta didiknya. Tugas dari seorang pendidik tidak hanya memberikan materi pengetahuan saja, namun juga melatih keterampilan dan menanamkan nilai pada peserta didiknya. Dalam teori pendidikan klasik, terdapat dua metode, yaitu perennialisme dan esensialisme. Perennialisme merupakan pendidikan yang lebih menekankan pada humanitas, pembentukan pribadi, dan sifat-sifat mental. Sedangkan esensialisme adalah pendidikan yang bertujuan agar peserta didik bisa langsung terjun ke dunia kerja dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Ada beberapa aliran yang berkaitan dengan teori pendidikan klasik, yaitu yang pertama aliran empirisme. Aliran empirisme ini dipelopori oleh John Locke, di mana aliran empirisme ini menyatakan bahwa anak yang lahir ke dunia tidak memiliki bakat serta potensi atau sering diumpamakan seperti kertas kosong, sehingga lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan dari anak tersebut. Aliran yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, di mana aliran nativisme ini sangat berlawanan dengan aliran empirisme. Aliran nativisme ini menyatakan bahwa anak yang lahir ke dunia telah memiliki potensi dan juga bakatnya sendiri-sendiri, sehingga lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan dari anak tersebut. Aliran yang ketiga yaitu adalah aliran naturalisme, di mana aliran naturalisme ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Aliran naturalisme ini sama seperti aliran nativisme, di mana aliran ini mengatakan bahwa anak tidak memerlukan pendidikan agar potensi yang sudah dibawa sejak lahir tidak rusak oleh tangan manusia. Aliran yang keempat yaitu adalah aliran konvergensi, di mana aliran konvergensi ini dipelopori oleh William Strand. Aliran konvergensi ini merupakan penggabungan dari aliran empirisme dan juga aliran nativisme. Pada aliran konvergensi ini dinyatakan bahwa perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Bakat yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir tidak akan bisa berkembang tanpa adanya lingkungan yang mendukung. Baik, saya akan melanjutkan. Teori pendidikan modern. Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntun kondisi jiwa, khususnya agar dapat menimbulkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya, hingga sampai masa pubertas, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan modern merupakan terobosan dari pendidikan klasik yang diubah untuk memberikan keefektifan bagi perkembangan peserta didik, sehingga kualitas yang dimiliki jauh mumpuni, tidak hanya mempunyai skill saja, tapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Teori-teori pendidikan modern. Teori pendidikan modern dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengajaran alam sekitar, yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian, yang ketiga adalah sekolah kerja, yang keempat adalah taman siswa. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai aliran teori pendidikan modern. Seiring berkembangnya teori pendidikan modern, mulailah muncul beberapa aliran-aliran di dalamnya. Ada 4 aliran, yaitu yang pertama aliran humanisme, yang kedua aliran behaviorisme, yang ketiga ada aliran kognitivisme, dan yang keempat ada aliran sibernetik. Aliran humanisme adalah aliran yang pertama kali muncul dalam sistem pendidikan modern. Aliran ini diupayakan untuk kebebasan berpikir, berekspresi diri, dan berkreasi pada individu. Kebebasan menjadi ciri pokok dari sistem aliran humanisme. Kebebasan untuk berpikir, berkreasi, dan berekspresi sesuai nilai sastra, seni, musik, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Menurut Baharudin tahun 2007, tujuan dari pendidikan humanistik sendiri yaitu untuk membentuk manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial.
Beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu Bloom dan Radhull, Kolb, Honey, Mumford, dan Habermas. Bloom dan Radhull menekankan 3 kawasan yang mungkin dipelajari oleh siswa, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu menghafal, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Afektif terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, pengenalan, merespons, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Dan yang terakhir ada psikomotor, yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, peniruan, yang kedua, penggunaan, yang ketiga, ketepatan, yang keempat, perangkaian, dan yang kelima, naturalisasi. Selanjutnya yaitu menurut Kolb. Kolb sendiri membagi tahapan belajar menjadi 2, yaitu pengalaman konkret dan pengamatan aktif dan refleksif. Yang pertama yaitu pengamalan konkret. Pada pengalaman konkret, siswa belum mengerti mengapa dan bagaimana suatu kejadian itu terjadi. Sedangkan yang kedua yaitu pengamatan aktif dan refleksif. Pada tahap ini, siswa mulai melakukan observasi mengapa suatu hal itu terjadi dan sedikit demi sedikit mengerti. Berdasarkan teori Kolb, Honey dan Mumford membagi tipe siswa menjadi 4, yaitu yang pertama tipe siswa aktivis, yang kedua tipe siswa reflektor, yang ketiga tipe siswa teoris, dan yang keempat tipe siswa pragmatis. Yang pertama yaitu tipe siswa aktivis. Tipe siswa yang lebih menyukai melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru dan berpikiran secara praktis atau mudah. Lalu yang kedua ada tipe siswa reflektor, yaitu kebalikan dari aktivis, di mana siswa selalu mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan. Dan yang ketiga ada tipe siswa teoris. Tipe siswa ini tidak menyukai pendapat yang tidak objektif. Yang terakhir ada tipe siswa pragmatis, di mana tipe siswa ini berpikir bahwa teori itu memang penting, namun apa gunanya teori tapi tidak bisa dipraktikkan. Yang kedua adalah aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme adalah aliran perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Yang ketiga adalah aliran kognitivisme. Aliran ini adalah aliran yang lebih mementingkan proses daripada hasil dalam satu pembelajaran. Aliran ini mengungkapkan bahwa belajar tidak hanya sekedar hubungan stimulus dengan respon, namun merupakan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam aliran kognitivisme ini, proses belajar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asimilasi, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga adalah ekuilibrasi. Asimilasi adalah penyatuan informasi lama dengan informasi baru. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah penyatuan struktur kognitif dengan situasi yang baru. Dan yang ketiga yaitu ekuilibrasi, yaitu proses penyeimbang atau proses kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang terakhir yaitu aliran sibernetik. Aliran sibernetik memiliki kesamaan dengan aliran kognitivisme, di mana aliran ini lebih mementingkan proses. Ada asumsi lain yang mengatakan bahwa aliran sibernetik adalah aliran yang tidak ada satupun proses yang cocok atau ideal dengan proses belajar siswa. Maksudnya, proses belajar antara siswa satu dengan siswa lain itu berbeda dalam memecahkan suatu informasi atau masalah. Ada 2 macam proses berpikir, yaitu algoritmik dan heuristik. Algoritmik adalah proses berpikir secara lurus, logis, konvergen ke suatu target tertentu. Sedangkan heuristik yaitu cara berpikir yang divergen, tidak lurus, tidak logis, dan menuju ke beberapa target tertentu secara sekaligus. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om, Santi, 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 Om.